Itu yang terjadi moral kita. Ingin kaya tapi tidak mau usaha. Akhirnya pakai jurus kata. Apa tuh jurus kataku? Kaki menginjak ke bawah, tangan memukul ke samping, manehna ngajeleng. Pesan dari Sa'i adalah usaha tiada henti. Etos kerja Islam itu begitu. Nggak ada kata menyerah. Walaupun seorang wanita, walaupun secara logika gimana ya cair di tengah padang pasir. Iya kan? Tapi Siti Hajar yakin Allah pasti ngasih rezeki bolak balik 7 kali. 7 itu simbol sangat banyak, Bu. Awas. 7 itu bukan 7 tapi sangat banyak dan sangat cepat. Jadi kalau hadis mengatakan 7 langkah mayat ditinggalkan, maka diperiksa berarti sangat cepat. Bukan arti yang sesungguhnya, Bu. Kalau arti sesungguhnya, hitung aja sama ibu begitu angka 6 balik deui. Jadi itu diperiksa, Bu. Jadi udah bukan 7 yang sebetulnya. Jadi usaha tiada henti dari Siti Hajar mencari rezeki Allah. Walaupun salah luka di mana ya cari, yakin Allah masih rezeki. Paling mudah saya katakan, gajah tidak pernah kerja tapi lintuh. Ya artinya dikasih rezeki, soal dari mana itu urusan Allah. Apalagi manusia. Saya sangat sedih, Bu, seringkala orang berkata jangankan yang halal, tapi yang haram jadi susah. Aduh, ini orang frustasi. Tidak yakin bahwa Allah ngasih rezeki. Awas, pesan pertama dari Sa'i itu memesankan bekerja keras, etos kerja betul. Soal rezeki urusan Allah. Setelah Sa'i ada tahalul, menggunting pengalaman kemarin orang ingin melempar jumroh sambil marah, Bu. Wah, ini setan kurang ajar, ayo batu ditabrak. Wah, yang penting saya itu setannya mana? Jangan-jangan dia melempar jumroh sambil kesetanan. Setan ini yang jadi simbol yang harus kita lempar jauh-jauh. Kadang-kadang kita tidak sadar, ya, setan itu ada di sekitar. Ini jumroh, ya. Wah, saking keselnya pusat patung menghadap setan sehingga lupa syariah, lupa aturan. Ya. Yang sering saya katakan, setan itu nggak takut dengan Quran, Bu. Punten-punten lamun aya istri make yukensi bacakeun ayat kursi lumpat mah, Bu. Hah? Pan setan eta teh. Bingung pan ustaz ge, Bu. Rek mumpun tidak go, rek ditingali dosa, mumpun can gitu. Astagfirullah. Karena itu hadirin sekalian, maka dalam haji itu pada hakikatnya ketika jumroh kita melempar setan. Setan yang sebetulnya ada pada diri kita sendiri. Dan setan itu akan selalu menggoda. Jangan sampai, Pak, pasti di Masjidil Haram nggak ada setan. Sampai segini calon oge loba, mengaguntingan kiswah loba. Itu setan semua, Bu. Kiswah dibuat gimana? Sehingga sekarang tuh kiswah naik ke atas. Satu ke bawah, karena orang kan di Indonesia entah gimana lah seluruh di pengonal. Ada orang, Bu, bawa air jam-jam sama buah gede di bawah toa. Tahu dari mana ini dalilnya? Ternyata waktu di pesawat, mau naik pesawat, diperiksa sama askar, direbut. Nangis saya dapur ibu, mau ibu air jam-jam makanin kain tawang dirampas ke askar. Terus cerita, ayo oke, Bu, di masjid lampan mesin teh, ayo di lampan bersih karena saya itu dipercaya kain orangnya itu mengandung sesuatu kemusyrikan. Jadi setan itu ada di mana-mana. Makanya harus apa tadi? Berbekal
takwa itu apa? Takut. Udah tuh. Takut sama siapa? Takut sama Allah. Itu sebetulnya. Pak inna khairul jadi takwa, maka sebaik-baik bekal adalah takut kepada Allah. Karena setan ada di mana-mana, walaupun sudah dilempar, walaupun sedang sholat, setan sok ayah bu. Sok ayah bu, setan sholat. Ada bu? Begitu takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat mereka pasar di pasar rek masa. Begitu selesai program, selesai sholat, setan. Aduh, bu berat bu. Setan-setan sekarang lebih pintar. Kadang-kadang kita pun jadi setan, kadang-kadang. Pak, iya kamu lebaran haji tercan ayana naon pak, ayana naon weh heula di kantor angkos teh anggo heula tuh. Setan lah ibu. Awas hati-hati. Dan kemakbulan sebuah ibadah juga tergantung makanan yang kita makan. Hati-hati makanan. Berapa orang berdoa di dalam masjid, Allah menangis kata Nabi. Bagaimana doa kalian akan dijawab, akan dikabulkan kalau perut kalian diisi dengan makanan-makanan yang haram. Awas-awas punya tuh kecil-kecil, kadang-kadang kita lupa. Tukang rambutan, ngasaan, hayo ngasaan dibeli gitu. Tukang duku, hayo dipapai ngasaan dibeli gitu. Si mangga es kurabut deh, manyun. Awas-awas bu, batas tanah kan bu. Jangan-jangan tanah orang dipakai oleh kita jalan. Timbang setengah meter, hitung bu seberapa kilometer ke hadapnya. Berapa orang yang terzalimi gara-gara jalan orang lain dipakai rumah kita atau dipakai halaman kita. Jangan-jangan anak kita susah tidur diri. Jangan-jangan rumah kita tidak pernah ketenangan gara-gara makanan-makanan haram yang ada di tubuh kita. Kurang kumaha atau ate, kurang ikhlas dan kurang bersih. Hati-hati dengan makan, hati-hati dengan hutang. Makanya tadi dari Sohibul Bani katakan mohon maaf, karena Allah tidak akan mengampuni kalau saudara-saudaranya tidak mengampuni. Jadi kalau urusan dengan Allah mudah, tapi urusan dengan manusia susah. Saya tidak kebayang kalau orang korupsi 5 miliar itu uang rakyat harus dikembalikan ke mana. Mohon maafnya kepada siapa. Jadi ini sebetulnya. Maka pantas kalau kita urut dari awal sampai tadi, orang yang betul-betul hajinya mabrur, membawa nilai-nilai haji, tidak lain balasannya surga. Karena dia menjaga diri betul dari hal-hal yang haram. Haram itu ada dua bu ya. Satu haram zat, satu haram proses. Babi haram karena memang zatnya haram. Nasi haram karena hasil korupsi. Uangnya hati-hati. Wah kumaha anu korupsi rek haji. Wah kumaha ya bu. Pasti nanti ditampil. Iya kan? Bagaimana mau sahnya wudu kalau airnya air najis, kira-kira begitu. Makanya kalau mau berangkat haji, uangnya pun harus bersih. Niatnya yang bersih, laksanakan, ambil nilai-nilai haji banyak sekali. Ada yang paling pokok yaitu Arafah. Arafah dari kata apa? Arafah dari kata Arafah, ta'aruf, mengenal, memahami siapa kita, dari mana kita, terbuat dari apa kita. Bu, kita tuh saudara tua dengan kenteng. Benar bu? Kenteng terbuat dari apa? Tanah. Kita pun tanah. Maka kamu sombong teuing. Ayeuna geulis teh tunggu we 20-30 tahun deui. Anak hiji masih cangcer, anak 10 mah geus keao. Pokoknya Arafah, mengenal siapa kita itu, terbuat dari apa, dari mana, mau kemana.
Nikmat Arafah luar biasa. Nikmat. Satu aja doa kita diijabah di Arafah. Aduh. Satu aja apa itu? Ya Allah ampuni dosa. Itu aja sudah luar biasa. Sebab masuk surga bukan karena amal kita. Nggak cukup. Jangankan untuk masuk surga, untuk membalas nikmat Allah saja tidak akan cukup. Nikmat Allah terlalu banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tidak bisa dihitung. Jadi kembali kesadaran, ketika Arafah harus kita ambil siapa kita, terbuat dari apa kita, mau kemana kita. Arafah memahami siapa kita. Makanya pulang dari Arafah kesadaran harus dibangun. Yang sering pasea teh istri jeung suami itu. Makanya nikmat sekali kalau orang berangkat suami istri itu. Karena yang banyak dosa itu ternyata bukan ke orang lain, pada orang dekat. Ke anak kita, ke suami kita. Aduh jauh mah jarang itu. Gelas sering pakai trennya jadi piring. Senok garpu. Makanya ketika Arafah itu sebuah kenikmatan kita untuk mengenal diri kita, maka kita nangis di situ betapa kotor kita ini seperti. Puncak haji adalah Arafah, karena di situ kita mengenal siapa kita, dari mana kita, akan kembali kita kemana, bekal apa yang sudah kita tahu. Hanya Bu, kalau orang mau haji itu, Bu setelah pulang haji, nanti Ibu jangan macam-macam minta oleh-olehnya. Beratun seberapa kilo tuh dibatasi dari nama Bu ayo haji nerbu mental sorbanan. Bukan itu yang oleh-oleh yang paling utama dari orang yang balik atau pulang haji adalah doa. Doa datang Allah doakan saya supaya saya bisa berangkat haji. Kenapa? Orang yang pulang haji seperti tadi, maka dia akan lahir seperti bayi yang masih suci dan doanya luar biasa. Mereka masih bukti kurma, air jam-jam. Wah, itu mah pasar baru segar Bu. Betul. Doanya yang bubur ini jangan terlalu bingung gimana nih oleh-olehnya, maka bisa beratus itu udah bisa biasa. Itu doanya orang pulang haji luar biasa. Apalagi kita banyak masalah, banyak cita-cita. Insya Allah doa di Arafah itu akan dikabul. Karena pada posisi puncaknya haji, setelah kita itu melakukan ritual-ritual yang ada. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai rasa gembira, sebagai rasa syukur kita bersama Ibu Rini dan suami. Mudah-mudahan kita juga yang belum juga tadi dengan niat yang kuat akan juga kita berangkat. Yang sudah pasti ingin lagi merasa kurang. Memang haji itu seperti air laut. Berapa kali pun haji tetap kurang. Karena memang manusia ada yang kurang, bukan haji. Makanya yang penting bagi kita bagaimana mengambil nilai-nilai haji yang disebut mabrur tadi dan menjadi haji yang makbul, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran datang dari Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.